Selayang Pandang Kota Bengkulu. Tim Heset Entertainment bersama Arkus GPIB pada tanggal 5 sampai 7 Mei 2023 terbang dari Jakarta ke Bengkulu, kota dengan julukan Kota Bumi Rafflesia dengan moto yang terkenal, Sekundang Setungguan Seyo Sekato, yang artinya seberat apapun pekerjaan jika dikerjakan bersama-sama akan terasa ringan juga. Tim Heset meliput pantai panjang yang indah, rumah pengasingan Bung Karno di tahun 1939 sampai 1942, Benteng Marlborough yang didirikan tahun 1685, kediaman Ibu Fatmawati, dan kediaman dan kantor Gubernur Bengkulu. Salam jumpa bersama kami di sini, Heset Entertain dan Majalah Arkus hadir di kota Bengkulu. Di hadapan kami ada kopi Bengkulu. Tadi saya sudah menikmati, ternyata luar biasa, nikmat, karya ibu-ibu PKP setempat yang pasti ada di dapur nih, sedang mempersiapkan. Dan ada empek-empek yang biasanya empek-empek Palembang, ada empek-empek Bengkulu. Nanti kami akan nikmati bersama-sama. Untuk itu, bagaimana mengetahui GPIB di kota Bengkulu ini? Kami telah bersama-sama dengan Pak Tony Pati, ya Pak ya? Ya. Dan Pak Herman Ginting, ya. Luar biasa, senior-senior GPIB di kota Bengkulu ini. Kita akan dengarkan apa yang akan mereka ceritakan mengenai keberadaan GPIB di kota Bengkulu. Sejauh mana perkembangannya? Kalau berkembang, kalau tidak berkembang, kenapa tidak berkembang? Kita mau ikuti bahwa ke depan dengan sangat optimis, dua tokoh senior di sini akan menceritakan dengan semangat bahwa GPIB di Bengkulu harus move on dan bisa menjadi berkat bagi warga di kota Bengkulu. Pak Tony Pati, boleh memperkenalkan diri. Bagaimana perkembangan GPIB di kota Bengkulu? Ya, baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tony Pati. Sebenarnya nama saya ini, nama lengkap saya itu Abraham Antoni Pati sebenarnya. Tapi biasa dipanggil orang Pak Tony Pati kan. Nah, jadi secara ini perkembangan GPIB ini, saya mulai bergabung ini tahun 2006. Itu saya mulai bergabung. Sebelumnya saya waktu itu masih di gereja Injili gitu kan. Nah, begitu GPIB buka, itu mulai ada GPIB, saya pindah ke GPIB mulai 2006 itu sampai sekarang inilah. Nah, itulah jadi pengalaman saya selama ini. Ya, kendalanya kita GPIB ini di Bengkulu ini, kita tidak punya gedung gereja ya. Nah, itulah kendala, makanya jemaat kita ini agak berkembangnya sulit sekali. Jadi ada kadang-kadang orang dari luar, dari GPIB itu mutasi ke Bengkulu, pejabat, dia tidak mau masuk ke GPIB, pindah ke gereja-gereja yang sudah ada gitu kan. Nah, jadi kita sekarang ini ya, sampai sekarang pasti kita bergumul, padahal kita ini sudah punya tanah gereja, tapi ya kendalanya dengan wali kotanya sekarang ini yang agak mempersulit begitu kan. Lah berjuang, tapi mungkin kita tidak tahu, mungkin Tuhan belum kasih IMB kita, tapi nanti suatu saat pasti Tuhan kasih IMB kita. Kita sekarang ini hanya tinggal membangun aja tanah sudah ada, kita sudah malah daerah strategis di jalan 2 jalur itu tanah kita itu. Ya, itu saya pikir bagi kami ini kendala satu lagi di kami ini, kadang-kadang ada orang-orang dari pendatang datang, kadang suka terlambat pendetanya. Dari sinode itu terlalu lama mengirim pendeta ke gereja kita. Itu salah satu juga yang membuat penambahan jemaat itu agak lambat begitu kan. Nah, saya pikir mungkin ada lagi, masih ada. Nah, berarti GPIB itu sudah hadir di Bengkulu ini ya Pak ya, ya. Dalam bentuk sebagai Bajem. Palkes dulu.
Pospelkes Pospelkes. baru menjadi Bajem. Bajem, ya. Iya. Berarti kekurangannya adalah ketiadaan pendeta. Pendeta sering terlambat. Lahan ada. Ada. Iya. Nah, apa yang menjadi harapan Bapak dan warga jemaat di sini? Warga jemaat ada, lahan ada. Boleh diceritakan, Pak? Ya, kendalanya itu kita masalahnya kita nih agak kesulitan membangun gedung gereja ini sekarang. Jadi kalau kita punya gedung gereja, saya yakin jemaat kita nih GPIB di Bengkulu ini pasti akan bertambah itu. Pasti bertambah. Tidak mungkin tidak bertambah. Jadi sekarang ini kita masih menumpang kan di gereja lain gitu. Tapi ya itulah saya bilang tadi, kendala kita itu masalahnya jemaat kita sedikit ini karena kita tidak punya gedung gereja begitu. Itu aja sebenarnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ternyata pergumulan mereka di sini ketiadaan pendeta dan gedung. Semoga ini menjadi pergumulan kita bersama, bahwa GPIB tidak hanya didukung dari sarana personelnya, tetapi pendetanya dan gedungnya. Itu menjadi kerinduan warga jemaat di Kota Bengkulu ini. Bapak Penatua Herman Ginting. Iya. Pergumulan yang dihadapi, bahkan yang saya dengar oleh jemaat Bajem setempat, apa yang akan Pak Herman lakukan supaya bisa mewujudkan kerinduan kita punya gedung gereja di tempat ini? Ya, oke. Jadi kita sudah berusaha sebenarnya dalam rangka untuk membangun gereja. Jadi sekitar tahun 2006 kita telah berusaha untuk memenuhi syarat, termasuk syarat lingkungan, begitu juga izin dari badan koordinasi antar umat beragama. Kita sebenarnya sudah punya dulu, Pak. Jadi sudah ada satu berkas. Jadi itu sudah kita ajukan ke Pemda Kota gitu, ke Wali Kota. Ya. Tapi jawaban dari Pemda Kota katanya bahwa ya gereja itu sudah banyak di Lingkar Barat. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, kita sudah pernah juga, Pak, coba untuk membangun. Kita pondasi sudah kita gali waktu itu, tetapi ya aparat setempat nggak mengizinkan. Jadi mereka bilang ya izinnya urus dulu baru bisa dibangun. Termasuk waktu itu lurah, camat, Pak Tony ya. Nah, camat mereka datang urus dulu. Nah, ternyata ini yang menjadi persoalan. Bukan di tingkat jemaatnya. Ternyata ada di tataran pemerintah setempat yang belum akomodatif untuk membantu dalam kebersamaan pengadaan gereja di sini. Tony Pati. Jemaat kita kan ada jumlahnya kalau nggak salah 15 kepala keluarga. Iya. Iya. Bagaimana, Pak, secara teologis membangun mereka, mengajak mereka, karena kapasitas untuk melakukan satu pelembagaan sebagai Bajem menuju ke jemaat mandiri itu ada 3 syarat: teologi, daya, dan dana. Nah, bagaimana Pak Tony sama Pak Herman mempersiapkan ini ke depan sembari menggumuli persoalan perizinan gereja kita? Silakan. Ya, ini ya, kami sekarang ini itu saya bilang tadi kan, masalah pendeta kita nih yang sering terlambat datang sampai sekarang ini udah berapa minggu ini, semenjak dari dulu sudah 1 bulanan ini kita nggak ada pendeta sekarang ini. Sangat lama sekali, berbulan-bulan sinode baru kirim pendeta ke kita. Jadi kita kadang-kadang kami sebagai jemaat yang lama ini kan, kadang-kadang sudah orang sering bertanya, kenapa kok GPIB ini gereja besar kan? Tapi kok pendetanya kurang katanya. Ya kami tidak tahu, kalau kami di daerah-daerah. Nah yang tahu di pusat itu yang tahu, di sinodenya yang tahu. Nah itulah kendala. Tapi
ada kadang-kadang jemaat-jemaat tuh kadang dia masuk terus keluar lagi, kadang-kadang masuk lagi keluar lagi, karena kadang-kadang dia mau ada yang mau dia usahakan, kadang-kadang mau doa-doa, pendeta tidak ada kan, ya bagaimana? Sedangkan pendeta yang kita pakai itu adalah pendeta dari luar kan gitu. Nah itu masalahnya tuh. Nah, selama ini dari GPIB sendiri siapa-siapa aja Pak pendeta yang pernah mendampingi Bajem kita ini Pak? Dari level sinode kah atau yang setahu saya boleh. Pertama kali saya bergabung di GPIB di Bengkulu ini masih bernama Pelkes itu ya, tahun 2006. Itu adalah pendeta Risto Andaki. Itu pertama kali. Sesudah itu diganti oleh ini GT Monopo ya. Nah, habis GT Monopo diganti lagi oleh Ruth Susana Kamau gitu. Nah, pengganti. Nah, habis dari Ruth Susana Kamau itu kami lama waktu itu. Datang pendeta yang datang pendeta Domidoyo ya yang datang ya. Ya. Domidoyo Artupenu. Nah, habis Domidoyo Artupenu pergi itu sebentar dia melayani di Bengkulu. Dia pindahan dari Aceh gitu kan. Nah, itu lama kami tidak ada pendeta itu. Akhirnya kami oleh sinode dikirimlah orang-orang dari pensiunan pendeta yang dari Jakarta. Iya, dikirim. Ada 2 pendeta yang sudah pensiun dikirim ke Bengkulu. Nah, itu setahu saya pendeta Mora Simanjuntak dengan satu lagi Semendap. Nah, mereka ini sudah pensiun mereka nih. Tapi karena itu tidak ada pendeta dikirimlah ke Bengkulu. Nah, habis setelah itu baru datang pendeta Meti. Ya Meti Timomor pengganti. Habis pendeta Meti Timomor baru datang lagi pendeta Immanuel kan terakhir ini. Nah, ini Immanuel terakhir ini. Nah, itu yang ada pendeta yang melayani di Bengkulu di Bajem sampai sekarang ini. Ya, ternyata perhatian sinode luar biasa kepada Bajem Rafflesia dibuktikan dengan intens kehadiran pendeta-pendeta untuk bisa turut membimbing, membesarkan Bajem di Rafflesia Bengkulu ini. Pak Herman Ginting, Pak, ke depan seperti apa Pak yang akan kita harapkan pembinaan-pembinaan selanjutnya agar Rafflesia semakin bertumbuh dari aspek kategorialnya Pak? Kalau tadi kan secara umum PA, PT, GP, PKP, PKB. Nah, bagaimana kondisi itu di sini di Jemaat Rafflesia Bengkulu? Jadi sebenarnya harapan kami itu ya dan kerinduan kami itu ya kiranya gereja GPIB di Bengkulu bisa terwujud gitu. Jadi dengan adanya gereja nanti kemungkinan ya kan jemaat-jemaat yang GPIB yang ada di Bengkulu yang pada saat ini ya masih ada yang gereja di gereja lain dapat bersama-sama beribadah di GPIB Bajem Rafflesia. Kemudian lagi yang kedua ya kami tentu membutuhkan pendeta. Biasanya kalau pendeta sudah mutasi itu biasanya datangnya lama. Nah, jadi kami sebagai presbiter untuk mengantisipasi sebelum datangnya pendeta yang baru sebagai pengganti pendeta yang pindah, kami memakai pendeta gereja-gereja tetangga ya, dari GBKP, dari gereja GPD sendiri karena kita numpang situ Pak beribadah. Kemudian dari GKRI. Jadi itulah dalam rangka untuk mengantisipasi kebutuhan jemaat kita akan pelayanan pendeta. Bapak Ibu Saudaraku, ternyata sampai hari ini Bajem Rafflesia masih menumpang di GPDI. GPD-Sion. Ya. Padahal punya lahan loh. Ya. Ayo, tanggung jawab siapa nih? Kita punya lahan tapi nggak dimaksimalkan. Untuk itu, sebagai closing statement, saya mau dengarkan harapan dari
Pak Tony, nanti berikutnya Iya. Pak Herman Ginting, Pak. Iya. Kita punya lahan tapi nggak dipakai, malah numpang di jemaat lain. Ya, ini harapan kami ini sebagai jemaat di sini di Bajem Rafflesia Bengkulu itu, berharap kita ini akan mendapatkan bisa membangun gedung gereja gitu. Nah, dengan membangun gedung gereja nanti jemaat kita tuh akan bertambah kan. Bahkan ada yang jemaat-jemaat GPIB yang pindahan dari luar Bengkulu itu yang bertugas di pejabat di Bengkulu ini, nanti mungkin saya rasa mereka bisa bergabung. Nah, kalau ini sampai sekarang ini masih banyak tuh di gereja-gereja luar tuh asal usul dari GPIB itu, mereka itu tidak mau bergabung karena alasannya karena kita tuh gereja itu masih menumpang gitu. Mereka kan umumnya terbiasa dengan gereja yang sudah dimiliki GPIB. Nah, jadi kami juga sudah berjuang terus, mungkin tapi kita belum tahu entah kapan bisa dapat GPIB mungkin ke depannya. Tapi kalau sampai saat ini, kalau wali kotanya yang sekarang ini itu agak sulit itu. Mungkin nanti pergantian nanti kemungkinan bisa kita lakukan. Dan juga salah satu saya katakan bahwa GPIB di Pulau Sumatera ini hanya di Bengkulu nih lah yang tidak ada. Dari Aceh sampai Lampung sana ada, di Bengkulu tidak ada. GPIB tidak punya gereja. Nah, itulah satu-satunya GPIB di Sumatera nih. Jadi kadang-kadang kita juga mikir kok kenapa bisa begini ya, GPIB di Bengkulu ini. Itulah kita berharap mungkin tahun-tahun ke depan mungkin kalau wali kota yang sekarang nanti berganti, karena wali kota ini sudah habis jabatan ini. Nah, mungkin ada yang berubah. Tapi kalau wali kota yang sekarang ini, banyak gereja-gereja lain tuh mohon izin itu. Malahan ada yang sudah menghadap mau minta izin, dia nggak kasih izin. Pokoknya katanya udah layak terus saja katanya beribadah katanya. Ya kami kata gereja tuh, kami kan perlu identitas kan, izin kan, nggak ada yang ganggu katanya. Bilang, nah itu. Jadi wali kota ini orangnya pelin-pelan dia. Jadi selama dia jadi wali kota 10 tahun, selama 10 tahun di Bengkulu ini, tidak ada satupun gereja yang dikeluarkan IMB dengan dia. Jadi orang bangun, ya terserah biar. Nah, nanti ributnya nanti dengan masyarakat sekitar kan itu kan. Nah, itu ceritanya sekarang yang ada di kota Bengkulu. Mudah-mudahan, itulah nanti ganti wali kota yang baru ini mungkin ada perubahan kan gitu kan, lebih bagus gitu kan. Nah, mungkin saya kira itulah. Mungkin satu lagi saya katakan dulu, kami juga di Bengkulu sepengetahuan saya ini memang dari majelis juga sebenarnya sudah cukup itu kan mengirim-ngirim pelayanan di sini, terutama kami pernah dulu ketua Pak Tete Lepta, ketua 1 ya. Ya. Nah, Pak Tete Lepta pernah juga melayani, kemudian ketua sinode malah Pak Kayatu pernah melayani di sini. Kemudian satu lagi Pak Martin Lewa KBC pernah di sini juga. Baru terakhir Ibu Pendeta Susi ini, itu yang terakhir itu, yang setahu saya. Ya, saya kira mungkin itu. Pak Herman, silakan. Sebagai penutup, harapan Bapak agar jemaat ini menjadi benar-benar jemaat yang bisa mewartakan kabar baik bagi sesama. Silakan, Pak. Oke, jadi harapan saya sebagai presbiter, ya tentu kalau bisa tanah yang sekarang itu dapat dibangun gereja atau gedung serbaguna sehingga kami dapat beribadah, kami mempunyai gedung sendiri. Masalah izin untuk beribadah, ya izin beribadah itu nanti bisa diurus dari Kanwil Agama. Ya, seperti ada juga gereja kita tetangga kan gitu Pak. Jadi mereka gereja di ruko, memang ada ruko mereka sendiri gitu. Nah, jadi mereka mengurus izin beribadah. Nah, begitu. Jadi dengan adanya nanti gedung ini, tentu jemaat GPIB yang pada saat ini ada di gereja-gereja lain itu, mereka bisa beribadah di GPIB. Iya, terima kasih Pak Herman, Pak Tony untuk perjumpaan ini.
Bapak Ibu, saudaraku, di seputaran kita, ini di kota Bengkulu loh, tapi view-nya mengisahkan alam banget. Ada pohon jeruk, pohon jambu, pohon kelapa ya sebelah sana. Iya. Siapa yang tidak tertantang untuk hadir ke Bengkulu? Mari Bapak Ibu, warga jemaat GPIB dan warga jemaat pada umumnya, kita datang melihat saudara seiman kita di GPIB Bajem Rafflesia Bengkulu. Salam.